Oke, selamat pagi kembali. Saya akan membagikan firman Tuhan selama 4 minggu ke depan dengan seri yang baru yang diberikan judul Otentik. Ya, saudara, ini gambaran grafisnya otentik digambarkan seperti mereknya jeans. Mungkin ini untuk sebagian saudara ini profetik, kalau saudara mau buat usaha jeans, mungkin namanya yang bagus otentik, saudara. Ya, otentik. Okay. Tapi sebenarnya yang kita akan lakukan selama 4 minggu ini, kita akan membahas dari kitab Roma. Saudara, kitab Roma ini kitab yang seringkali kita nggak suka baca karena sangat teologis gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, saya harap saudara perhatikan, ya beberapa bulan yang lalu kita belajar 4 minggu dari kitab Roma, kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita dibenarkan, dikasihi, diterima, ya. Nah, kelanjutan daripada kitab Roma, banyak hal-hal yang praktis yang Paulus bicara kepada jemaat. Nah, saudara, ada terminologi, saya juga nggak pengen saudara sangat masuk dalam terminologi teologis, ya, tetapi baik untuk saudara mengerti, saudara, ada terminologi yang dipakai untuk memberikan gambaran tentang keberadaan kita di dalam Kristus. Itu disebut indikatif. Terus kemudian apa yang kita lakukan karena kita di dalam Kristus, itu imperatif. Nah, kekristenan bisa tidak balance kalau kita hanya menekankan salah satu. Ada orang yang sangat menekankan imperatif, artinya gini, kamu harus ini, kamu harus. Kekristenan dikenal sebagai do and don'ts. Kekristenan artinya kamu harus lakukan ini karena kamu orang Kristen, gitu ya. Tetapi sebaliknya kita bisa another extreme yang mengatakan pokoknya kita tahu kita sudah benar. Oke? Pokoknya kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita, whatever, hargamu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya karena Kristus sudah mati buat engkau. Yes. Tapi Alkitab, kalau saudara dengan jujur membaca Alkitab, maka saudara akan menemukan keduanya. Itu sebabnya ayat-ayat yang tadi saya katakan, Paulus mengatakan, engkau sudah dibayar dengan harga yang mahal, oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, engkau sudah dibayar, harganya lunas. That's indicative, artinya engkau sudah selesai, settle, hargamu, identitasmu udah jelas. Tapi karena identitasmu, lakukan sesuai dengan apa panggilanmu. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, bagian hari ini yang saya akan bagikan, bagian yang lebih banyak imperatif, karena sebenarnya kalau kita membaca di dalam Roma mulai dari pasal yang pertama, itu banyak bicara tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat engkau. Ya, engkau diterima, engkau dibenarkan, engkau dikasih, engkau tidak lagi dalam penghukuman, ya, semuanya itu. Kemudian di Roma pasal 13, Paulus berbicara tentang topik yang mungkin kita nggak suka untuk dengar, tapi itu penting. Menghormati otoritas. Ya, ini judul khotbah yang kalau saya percaya dikhotbahkan jarang yang akan dengarkan CD khotbahnya, jarang yang akan masuk ke YouTube nanti untuk lihat kembali, diulang kembali. Tapi saya berharap selama 40 menit kebaktian kedua bisa lebih panjang, saudara. Kebaktian pertama saya masih agak-agak, karena kita baru beberapa minggu, saya agak kebablasan. Ya, Gemeli udah, bukan saya enggak lihat game, memang belum selesai. Jadi, ya, oke. Kebaktian kedua kan saudara enggak terbentur jam makan siang tuh, saudara. Sebagian saudara mau puasa, jadi saya bisa lebih leluasa untuk bagikan sedikit lebih panjang. Saudara, kita akan memulai membaca dari Roma pasal yang ke-13. Roma 13 ayat 1 ini ayat yang begitu luar biasa, saudara. Ya, luar biasa, kadang sulit untuk dimengerti, luar biasa dalamnya yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Paulus. Dikatakan tiap-tiap orang, termasuk saudara, harus takluk. Dalam bahasa Inggrisnya submit, menundukkan diri kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab, nah ini yang kadang-kadang sulit untuk diterima. Tidak ada pemerintah, kata firman Tuhan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, saudara, konteks Roma 13 ini adalah konteks pemerintahan sipil. Nah, saudara perlu mengerti
bahwa Rasul Paulus hidup pada zaman Kekaisaran Romawi. Pada waktu kitab Roma ini ditulis, kaisar yang memerintah di Roma adalah namanya Nero. Oke? Ya, jadi dia menulis begini, tidak ada pemerintah, artinya termasuk pemerintahan Nero ini yang tidak berasal dari Allah. Dan yang berikutnya dia katakan, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bukan hanya semua pemerintah berasal dari Allah, tapi dia akan mempertegas lagi semua pemerintah ditetapkan oleh Allah. Nah, kembali tentang Nero, kalau saudara membaca sejarah gereja, saudara menemukan bahwa Nero ini adalah kaisar yang sangat aneh, nyentrik. Satu kali dia memutuskan kudanya layak untuk jadi senator di Roma. Oke, itu cukup nyentrik saudara, kuda dijadikan. Oke, kekejamannya dia sering kali buat pesta kebun, obornya pakai orang Kristen. Obor saudara, bukan orang Kristen disuruh pegang obor, orang Kristen dijadikan obor. Oke, dengan konteks itu mari kita baca lagi apa yang Paulus katakan. Paulus bilang begini, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Roma yang ngerti sekali tentang keberadaan pemerintahan Kekaisaran Romawi, dia katakan, hey, termasuk pemerintahan kita ini loh, yang begitu luar biasanya, itu ditetapkan oleh Allah. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, nanti kita kembali ke Roma pasal 13, untuk melihat cara Tuhan melihat kepada pemerintahan dan cara kita melihat kepada pemerintahan seringkali sangat berbeda. Di kitab Yeremia, ada 3 kali Tuhan mengatakan tentang seorang raja yang sangat kejam sebagai hambanya. Salah satunya adalah apa yang nanti kita akan baca sama-sama. Yeremia pasal 25 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya aku ini Tuhan, akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikian firman Tuhan. Siapa kaum dari utara ini? Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel. Apa saudara? Kata firman Tuhan, hambaku. Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. Israel, saudara. Melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian. Menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Tuhan katakan begini, aku bisa pakai raja kafir, Nebukadnezar, yang begitu jahat, penyembahan berhalanya begitu kuat, bahkan minta untuk disembah, untuk menjadi hambaku. Apa artinya hambaku? Orang yang melakukan kehendak Tuhannya. Tahukah saudara, dengan mengetahui cara pandang Tuhan terhadap pemerintahan, maka kita bisa, kalau kita berpikir benar, maka kita berada di dalam rasa aman, mengetahui bahwa siapapun yang memerintah. Sudah pernah mendengar begini, kalau saja dia yang menang pemilu, habislah kita. No. Kalau saudara tahu bahwa setiap orang yang memerintah, ada tangan Tuhan yang ikut campur. Saudara katakan, Pak, ini tidak memperhitungkan kecurangan, Pak. Tuhan di atas semua itu. Saudara, kalau zaman ini kita masih bicara kecurangan pemilu, zaman Nebukadnezar tidak ada kecurangan pemilu karena tidak ada pemilu. Kata dia adalah kata Tuhan. Saudara perlu mengingat Nebukadnezar yang dituliskan di Yeremia 25 ini adalah Nebukadnezar yang baru mau menyerang Israel. Dia bukan Nebukadnezar yang setelah sebagian orang bilang jadi vegetarian, bukan, jadi kambing. Lain saudara, ada bedanya ya. Setuju saudara? Yang vegetarian ada bedanya antara vegetarian dengan kambing. Oke? Ya. Nah, Nebukadnezar ini jadi kayak binatang saudara. Kukunya tidak pernah dipotong, jadi dia tidak pernah pedicure, manicure. Oke? Tidak pernah keramas, masih lumayan anjing saudara yang dimasukkan pet shop setiap 2 minggu. Iya enggak saudara?
Nebukadnezar 7 tahun tidak pernah mandi, saudara. Merangkak kayak kambing. Makan makanan karena apa, saudara? Satu kali dia berdiri di istananya dan dikatakan begini, dahsyat. Ini bisa gede kayak gini Babylon, ditakuti di mana-mana. Kira-kira siapa yang bangun ya? Terus dia akhirnya gini, dong, saya ternyata gitu. Kira-kira gitu, kira-kira saudara. Dan setelah itu 7 tahun dia makan rumput. Oke? Setelah dia kembali sadar, dia sadar bahwa Tuhan yang melakukan itu semua dalam hidupnya. Tapi kembali pada waktu Yeremia menubuatkan hal ini, yang dikatakan Nebukadnezar hambaku, itu adalah Nebukadnezar yang menghancurkan orang Israel. Artinya siapa saja bisa Tuhan pakai sebagai alat untuk melakukan rencananya. Itu justru membuat kita sebagai orang percaya merasa aman berada di bawah otoritas. Karena Tuhan yang tetap in control. Saya ingin melanjutkan, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana pembicaraan seorang yang berpikir dia punya otoritas karena dirinya dengan pemberi otoritas yang sebenarnya yang bernama Yesus Kristus. Ini pembicaranya Pontius Pilatus. Setelah Tuhan Yesus disesah, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, Tuhan Yesus ditanya tidak mau ngomong, si Pontius Pilatus ini kesel, saudara. Bahasa Jermannya dia keki. Oke? Dia bilang begini, maka kata Pilatus kepadanya ini Yesus, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Nah, ini intimidasi penguasa, saudara. Dia bilang begini, hei, aku ini bisa bebasin engkau, aku bisa salibin engkau. Ngomong sekarang, kira-kira gitu. Oke? Yang luar biasa apa yang Yesus jawab kepada Pontius Pilatus? Yesus jawab gini, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Saudara, ini loh cara pandang Tuhan tentang kekuasaan. Saudara punya kuasa karena kuasa itu diberikan. Setiap kuasa yang kita punya itu delegated authority. Sejak manusia di Taman Eden, it's a delegated authority. Tuhan mengatakan kelola taman ini. Kuasa Tuhan diberikan kepada manusia. Oke? Semua yang ada di muka bumi ini, bukan hanya yang ada di gereja, saudara. Bukan hanya ada dalam kehidupan orang percaya. Semua kuasa termasuk yang ada di orang yang tidak benar. Termasuk ada dalam pemerintahannya Pontius Pilatus. Dia pikir dia punya kuasa karena dia adalah wali negeri. Dia adalah orang yang paling berkuasa di Palestina. Tuhan Yesus mengatakan engkau punya kuasa karena kuasa itu diberikan dari atas. Itu cara lihat saudara dan saya. Itu jelas bukan cara lihat orang dunia. Saudara bisa mengatakan dia berkuasa, dia punya koneksi, dia dekat sama ini, dia melakukan ini dan itu. Yes, itu unsur manusianya. Tapi firman Tuhan mengatakan siapapun yang memerintah, siapapun yang berkuasa, dia hanya punya kuasa karena Tuhan izinkan dia punya kuasa. Kembali kepada Roma 13 ayat yang kedua. Sebab itu, karena artinya gini saudara, karena engkau tahu bahwa tidak ada kuasa yang bukan dari Tuhan, semuanya itu Tuhan yang beri, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan. Dan siapa yang melakukannya, mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, perhatikan ayat yang keempat, saudara. Saya ingin fokus sebentar di ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ayat ini tidak mengatakan pemerintah yang baik adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kita gampang untuk mengerti. Pemerintah yang baik adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.
Ayat ini mengatakan pemerintah titik adalah hamba untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Perhatikan baik-baik apa yang Paulus katakan kembali. Pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah itu cuma hamba. Nah, saudara, cara Tuhan menaruh saudara di dalam komunitas apapun itu. Sebagai warga negara, saudara, saya nggak tahu rata-rata di sini warga negara Indonesia, oke? Mungkin ada 1-2 yang bukan, saya nggak tahu. Ya, tapi kalau saudara ada menjadi warga negara Indonesia, saudara berada di dalam otoritas pemerintahan Indonesia. Siapapun itu, kabar baiknya, God is in control. Tuhan yang tetapkan. Tuhan tetapkan siapa yang bisa menang, Tuhan tetapkan siapa yang tidak akan bisa menang. Oke? Itu dari kacamata Tuhan. Dan pemerintah yang ada ini untuk kebaikanmu. Pak, gimana kalau pemerintahnya korup? Firman Tuhan mengatakan untuk kebaikanmu. Apa baiknya? Saudara, kadang kita berusaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan based on our understanding. Artinya begini, saya akan menghormati kalau ini. Karena saya tidak bisa mengerti bahwa semua ini dari Tuhan, gimana saya mau menghormati? Tuhan mengatakan, kau tidak perlu mengerti cara aku bekerja, engkau perlu menghormati. Saudara, siapa yang tahu menghormati orang yang layak untuk dihormati itu jauh lebih mudah. Dan tidak semua orang yang kita harusnya berikan penghormatan itu mudah dihormati. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa otoritas itu ditempatkan Tuhan untuk kebaikan kita. Bukan otoritas yang baik ditempatkan Tuhan untuk kebaikan kita, tapi otoritas ditempatkan Tuhan untuk kebaikan kita. Hari ini ayat-ayat yang kita belajar banyak berbicara, Roma 13 sebenarnya bicara tentang pemerintahan sipil. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah contoh yang paling real pemerintahan yang korup, yang tidak beradab. Pun Paulus katakan, hei, tidak ada pemerintahan yang tidak dari Tuhan. Tahukah saudara, Nero akhirnya menggal kepalanya Paulus. Ini pemerintahan yang Paulus katakan, tidak ada pemerintahan yang tidak Tuhan tetapkan. Dan ini yang Paulus mengatakan, mereka ini hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Berarti bahkan pemenggalan Paulus, menurut kebenaran firman Tuhan, adalah untuk kebaikan Paulus dan kebaikan kehidupan kekristenan pada waktu itu. Tahukah saudara, Tuhan Yesus lahir pada zaman pemerintahan Romawi. Tuhan tahu itu adalah waktu yang paling tepat. Karena pada zaman itu, jalan-jalan dibangun oleh pemerintahan Romawi, sehingga Injil begitu cepat pergi ke bangsa-bangsa. Tetapi hal yang lain yang terjadi, pemerintahan itu yang menerapkan hukuman mati untuk disalibkan. Tahukah saudara, itu bukan sesuatu yang tergesa-gesa kemudian Tuhan kirim planning, kemudian Tuhan mengatakan, salah ini matinya disalib. Di kitab Mazmur, pemazmur sudah mengatakan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Kitab Yesaya sudah bicara tentang dia yang disalibkan. Saudara, Tuhan plan semuanya lewat pemerintahan yang bobrok sekalipun. Seorang mengatakan kepada saya, tapi Tuhan itu adil. Itu sebabnya saudara hari ini, saudara pada waktu dulu, dia katakan begini, pada waktu dulu Paulus diperlakukan oleh Nero seperti anjing. Tapi hari ini kita memberikan nama anak kita Paulus dan memberikan nama anjing kita Nero. Jadi saudara kalau punya anak anjing jangan kasih nama Paulus, kasih nama Nero. Kalau kebetulan saudara di sini namanya Nero, saya minta maaf. Oke. Mungkin ini adalah waktu untuk saudara ganti nama. No. Kalau saudara Nero enggak apa-apa, saudara Nero yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya lompat ke ayat yang ke-7, karena hari ini kita akan melihat otoritas bukan hanya dalam pemerintahan, tetapi otoritas dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7 mengatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai,
Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, sebenarnya ini deep respect. Dan kemudian yang saya mau garis bawahi adalah bagian yang terakhir, hormat kepada yang berhak menerima hormat. Kata berhak dan kata layak itu berbeda. Ayat ini tidak mengatakan begini, hormati kepada orang yang layak untuk engkau hormati. Oke, mudah saudara. Saudara menghormati Tuhan, ya, itu jauh lebih mudah daripada saudara menghormati bos saudara di kantor. Mungkin. Itu otoritas saudara. Oke? Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, orang yang berhak menerima hormat adalah otoritas saudara karena dia berhak menerima hormat karena dia membawa delegated authority-nya Tuhan. Bukan karena memang apa yang dia lakukan sepadan dengan penghormatan. Kalau saudara masuk dari arah mall, ya, saudara di lorong, ya, itu tertulis besar, honor God, make disciple. Kenapa kita memuridkan? Jawabannya bukan begini. Ya karena itu strategi untuk membuat jemaat bertumbuh. No. Kita memuridkan karena kita menghormati Tuhan, itu dasarnya. Kenapa kita muridkan? Karena itu perintahnya Tuhan Yesus, kita menghormati Tuhan, itu sebabnya kita muridkan. Kenapa kita menghormati otoritas? Dasarnya tetap sama, karena kita menghormati Tuhan. Bukan karena dia layak untuk dihormati. Kalau itu menjadi alasan yang kedua, itu akan membuat penghormatan jadi lebih mudah. Tapi tidak sepenuhnya penghormatan itu jadi mudah. Benar nggak saudara? Saudara kerja di kantor, saudara mengatakan, Pak, bos saya ini tidak layak untuk dihormati. Tapi dia berhak untuk menerima penghormatan menurut firman Tuhan. Ada amin saudara? Saudara punya orang tua. Ada orang yang mengatakan begini, aduh saya gampang sekali menghormati papa mama saya. Ada orang yang mengatakan begini, aduh model papa mama saya, bapak kalau tahu Pak, waduh susah untuk dihormati. Tentu orang tua di sini enggak ada yang kayak begitu, ya kan, saudara. Tapi ada yang di luar sana yang anaknya bisa bilang begini, susah. Papa saya enggak kasih contoh. Dia bilang sama saya bangun pagi, dia sendiri bangun siang. Ya, mungkin gitu ya. Dia bilang sama saya kerja keras, dia sendiri enggak kerja keras. Terus mau dihormati apanya? Dia enggak layak untuk dihormati. Alkitab mengatakan bukan layak dihormati. Berhak dihormati karena dia otoritas. Lu kok begitu? Saudara enggak melihat kepada orang tua, saudara enggak melihat kepada personnya, tapi saudara melihat kepada Tuhannya karena Tuhan mengatakan hormati. Dan karena saudara menghormati Tuhan, saudara menghormati orang tua saudara. Kita akan melihat beberapa ayat tentang penghormatan. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 berbicara tentang gereja, saudara. Dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Saudara, lebih enak sebetulnya ditambahin yang baik, yang rohani. Dan tunduklah kepada mereka. Tapi somehow, sepertinya firman Tuhan melupakan bagian-bagian yang kita mau tambahkan. Benar seperti itu saudara? Taatilah pemimpin-pemimpinmu, tidak ada deskripsinya. Dan tunduk kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira dan bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. The result, hasil dari penundukan adalah keuntungan bagimu. Kita berpikir sebaliknya, kalau kita menghormati, untung yang kita hormati Pak. Firman Tuhan mengatakan no. Untung yang menghormati, karena dia berada dalam polanya Tuhan. Saudara, saya mendengar, saudara mendengar. Saudara mengalami, saya mengalami yang namanya otoritas rohani yang tidak sempurna. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak, kenapa lebih banyak gereja yang split daripada company yang split? Saya tidak tahu pertanyaannya itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh tanya kenapa, atau itu keluapan dari yang mengatakan ini merupakan sesuatu yang memalukan deh. Kalau saudara mau mengatakan memalukan, ya mungkin iya. But that's reality. Saudara,
Banyak orang yang pernah di-abuse oleh authority, termasuk Christian authority. Tetapi tidak membuat ayat ini tidak berlaku. Saudara punya otoritas yang tidak sempurna. Kalau saudara pikir saya hampir sempurna karena saudara tidak tahu saya. Istri saya mengingatkan keberadaan saya. Tidak tiap hari, istri saya ini baik. Tapi kadang-kadang juga diingatkan saudara. Bahwa saya jauh dari sempurna. Oke? Saudara setuju itu? Saudara, kita berada dalam lingkungan yang tidak sempurna. Oke. Nah saudara, bagian ini mungkin kalau saya merasa tidak nyaman, saya pikir gini, yang ini nggak usah dibagiin, ini berkaitan dengan saya yang bagiin. But this is reality. Karena bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan saudara. Saya punya otoritas, di mana saya perlu untuk menghormati otoritas saya. Apakah saya selalu bersetuju? Of course not. Saya punya pemikiran kok. Apakah otoritas saya selalu benar? Of course not. Tapi apakah saya menghormati otoritas saya itu baik? Of course. Karena itu bagian daripada proses Tuhan di dalam kehidupan saya. Kolose pasal 3 ayat 20 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Saudara, Alkitab bahkan suka memberikan hal-hal tertentu yang membuat kita jadi lebih kejepit lagi. Segala hal. Karena itu yang indah dalam Tuhan. Siapa yang kadang-kadang merasakan taat sama orang tua dalam segala hal itu tidak indah? Tidak usah angkat tangan saudara, orang tua saudara ada di sini mungkin. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Loh ini juga saudara, bos. Saudara ngomong sama Paulus. Pak Paulus tahu bos saya, pasti Pak Paulus tidak tulis yang ayat 22. Aduh Pak Paulus tidak tahu bos saya. Saudara, bagian berikutnya mengatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, tetapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, saya garis bawahi tulus hati. Ketaatan itu bisa di luar, saudara. Ya. Tapi ketaatan yang Tuhan inginkan itu di dalam. Saudara katakan, bagaimana bisa di dalam, Pak? Wong saya tidak setuju dengan dia. Kalau saudara melihat dia adalah delegated authority-nya Tuhan, saudara bisa sepakat sekalipun itu bukan pilihan saudara. Saudara, ada orang anak muda datang begini sama saya dan mengatakan, gimana saya mau taat sama mama, papa? Mama, papa belum dalam Tuhan. Dan ini seringkali alasan klasik anak-anak tidak mau taat. Dia bilang begini, masa saya disuruh nyembah berhala, saya kan tidak mau. Kan saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada orang tua. Oke, saya setuju, saudara. Tapi seringkali yang jadi masalahnya bukan hanya itu, saudara. Gimana dengan disuruh jaga rumah? Jaga rumah, saya juga perlu kebebasan. Saudara, itu masalahnya. Saudara, pada waktu saudara disuruh jaga rumah, saudara perlu tahu enggak? Ini enggak ada hubungannya dengan penyembahan berhala loh, saudara. Nah, kalau anaknya sudah jadi Kristen, jawabannya begini. Saya kan perlu pergi life group. Nah, saudara, mungkin saya perlu bicara dengan yang di breakaway sana. Ya. Tapi mungkin ada yang di sini yang pernah ngalamin itu. Saudara, sering kali pada waktu kita jadi orang Kristen dan kita mengatakan radikal ikut Tuhan, maksudnya itu kita jadi radikal semau-maunya. Sehingga orang tua kita yang belum Kristen mengatakan begini, kok ya lumayan dulu belum bertobat ya, dari sekarang yang katanya sudah bertobat, yang ditobatin apanya? Apakah kita dia tobat dapat orang tua kayak kita? Loh, orang tua ngeluhnya begitu, saudara. Kalau dulu diajak mau sama-sama makan, mau, sekarang enggak mau. Maunya sama teman gerejanya tok. Saudara enggak salah loh bersekutu dengan teman gereja. Tapi kalau saudara enggak lagi menghormati orang tua, kalau saudara masih belum menikah dan belum punya rumah tangga sendiri, something is wrong.
Oke. Saudara punya bos saudara melakukan pekerjaan yang tidak efektif, saudara suruh ngulang dan saudara katakan, ini tidak ada artinya, tak ulang 2 kali, 3 kali ya memang gak akan berhasil. Nah ini kan saudara lain saudara, ini bukan saudara disuruh nipu loh saudara, saudara disuruh sesuatu yang memang gak make sense menurut saudara. Saudara lakukan gak? Alkitab mengatakan, itu bagian daripada engkau respect from the heart. That's the test. Karena engkau menghormati Tuhan dari hatimu. Demikian juga dengan otoritasmu. Dalam keluarga saudara. Saudara, izinkan saya untuk berbicara dengan istri-istri. Karena kebetulan ayatnya yang ini tentang istri kepada suami. Karena suami pemimpin keluarga saudara. Benar gak? Saudara, alangkah indahnya kalau istri-istri ini Tuhan minta tunduk kepada suami yang seperti Yesus. Ya, saya pengen tanya sama istri-istri. Enggak. Ini jawab dalam hati. Saya mau tanya gini, siapa yang suaminya sudah seperti Yesus? Gitu ya. Saya tahu saudara pengen angkat tangan, tapi karena saya bilang jangan, makanya saudara tahan. Oke. Saya tahu saudara banyak yang mau pengen angkat tangan. Ya. Tapi it's okay, enggak usah angkat tangan saudara. Demikian juga kamu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tidak ada tambahannya, yang sudah seperti Yesus. Saudara katakan gini, kalau Bapak tahu suami saya Pak, Petrus harus bertobat nulis ini. Ya. Nah saudara perhatikan, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Jadi ini kira-kira model suami yang gimana saudara? Yang jauh dari seperti Yesus kan saudara, tidak taat sama firman. Mereka juga tanpa perkataan. Nah saudara, berapa di antara saudara yang berpikir, loh kalau tanpa perkataan gimana mereka tahu Pak? Siapa yang berpikir gitu? Ya. Terus saudara mengatakan nih, sudah 10 kali saya kasih perkataan tidak mau berubah. Mungkin ini kuncinya saudara. Karena Alkitab bilang gimana saudara? Tanpa perkataan. Dimenangkan oleh apa saudara? Kelakuan. Nah, saudara mengatakan begini, enggak bisa Pak, kalau model suami saya Pak, modelnya dia, kalau kelakuan enggak jalan Pak, enggak jalan. Harus perkataan. Ini 10 kali aja belum jalan. Saya menunggu 12 kali. Mungkin karena 10 kali itu enggak jalan saudara. Karena dia enggak melihat kelakuan. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya. Nah saudara, sebenarnya ini gak hanya berlaku untuk istri sama suami sama istri juga begitu. Seringkali kita ini tidak bisa respect satu dengan yang lain karena kita pikir dia tidak patut untuk direspek. Sampai dia jadi kayak begini saya akan respect dia. Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Saudara, tadi saya melihat dari depan ibadah pertama. Ada yang mulai nyenggol istrinya. Saya pikir gini, waduh masalah besar nanti setelah ibadah pertama. Bacain ayat begini istrinya disenggol, waduh. Tapi yang ini saudara berhikmat semua. Ya, saudara berhikmat semua. Saudara enggak nyenggol istri, maksudnya gini, nah itu loh kelakuanmu, jangan ngomong terus. Oh Lord, itu suami yang membaca firman tapi enggak dapat hikmat dari firman. Ya, mengoreksi di jam kebaktian. Wow, upahmu besar di surga. Oke, ini ayat yang terakhir saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Saudara, Petrus hidup di zaman yang sama dengan Paulus. Pada waktu dia bicara tentang raja, dia tidak bicara tentang Yesus. Rajanya ini huruf kecil saudara. Dia bicara tentang pribadi-pribadi yang menggemaskan. Bukan karena keelokannya, tapi menggemaskan karena kelakuannya yang sama sekali tidak menjadi contoh.
Kemudian dia berbicara kepada hamba-hamba, "Hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu." Ini bukan gemetar, saudara, tapi respect, dengan penuh hormat kepada Tuanmu. Bukan saja kepada mereka yang baik dan peramah, nah ini saudara, tetapi juga kepada yang bengis. Wah, ada ayatnya, saudara. Ada, saudara tahu, kalau saja kita ini bisa sepakat buat The Bible Revised Version, bagian ini saya revise, saudara. Ada kata bengis. Ya, bengis terus dihormati. Orang Jawa bilang lagi opo toh. Benar gak, saudara? Tapi itu firman Tuhan. Nah, ayat 19, saudara, yang luar biasanya Tuhan bilang gini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Hari-hari ini kita dibalik. Ada yang mengatakan kasih karunia membuat kita tidak menderita apa yang seharusnya kita tidak tanggung. Yang seharusnya kita tanggung aja sudah ditanggung sama Tuhan Yesus kok di atas kayu salib. Ya, itu satu sisi, saudara. Tapi dalam kehidupan kita, kasih karunia membuat saudara dan saya sanggup untuk menanggung penderitaan yang seharusnya saudara tidak sanggup. Artinya apa? Bukan salahmu engkau ikut nanggung. Pernah saudara lakukan, pernah saudara mengalami seperti itu? Loh, ini bukan salah saya, kenapa saya ikut tanggung malunya? Karena kasih karunia engkau sanggup. Petrus mengatakan, saudara lihat konteksnya, Petrus ngomong begini loh, hei, di tempat kerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam jemaatmu, di mana engkau punya otoritas, engkau hormati. Dan bagian daripada penghormatan itu jadi kayak penderitaan, karena engkau menghormati orang yang tidak layak untuk dihormati. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Justru the proof, bukti kasih karunia Tuhan bekerja adalah engkau sanggup menanggung penderitaan yang engkau seharusnya tidak harus tanggung. Karena kesalahan orang lain. Coba saudara renungkan, ada enggak bagian dari hidup saudara ini akibat kesalahan orang lain? Mestinya ada, saudara. Ya. Pada waktu itu terjadi, apakah engkau jadi masih begitu, coba enggak ada orang ini, coba dia enggak jadi bos saya, coba orang tua saya beda. Ada yang mengatakan, coba Pak, saya enggak pernah tahu yang namanya gereja ABC. Keadaan saya lebih baik. 7 tahun saya di sana percuma. Oh, enggak ada yang percuma, saudara. Enggak ada yang percuma. Coba saya enggak 10 tahun di perusahaan itu, hari ini saya lebih baik. Enggak ada yang percuma, saudara. Ada amin, saudara. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Saudara, judul tema kita 4 minggu ini otentik. Kekristenan yang otentik, bukan kekristenan yang nyanyinya bagus. Kekristenan yang otentik juga bukan hanya sekedar kekristenan yang tahu di mana posisi dia di dalam Kristus. It's good. Engkau layak, engkau berharga, engkau dibenarkan, engkau dikasih, engkau diterima. Nilaimu tidak berubah oleh karena apa yang terjadi dalam hidupmu. It's all good. Tetapi mengetahui hal itu, Tuhan katakan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hormati otoritasmu. Nah, ini kita masuk ke dalam bagian yang jauh dari kesempurnaan. Many times, you just need to work it out. Harus engkau selesaikan. Suami istri, katakan kalau saudara datang, suami dan istri katakan begini, you are stuck with me. You are stuck. Saudara stuck for life. Ya. Saudara perlu work it out dengan anugerah Tuhan. Saya tidak mengatakan you are stuck kalau saudara kerja di perusahaan, kalau saudara mengatakan saya sudah sampai pada titik saya tidak bisa menghormati bos saya. Oke, itu ada 2 hal. Satu mungkin Tuhan tetap mau saudara di sana karena saudara perlu work it out, sungguh-sungguh melihat bahwa saudara perlu diproses, atau mungkin memang Tuhan mengatakan kalau memang nggak bisa ya it's okay, fine. Cari pekerjaan yang lain. Oke? Daripada saudara di sana menggerutu terus.
Ya, terus kemudian foto bos saudara taruh di kertas, kemudian saudara ambil itu loh, dart. Ya, ada orang untuk melampiaskan kayak begitu. Kena kamu gitu. Ya, daripada seperti itu saudara. Saya mau mengatakan ini hati-hati, tapi kalau saudara mengatakan begini, di dalam jemaat saya juga nggak bisa hormati lagi, Pak. Ya, saya tahu di sini ada cuma morning star semua baik-baik. Tapi kalau saudara mengatakan begini, Pak, saya udah coba, saya lihat wajah Bapak tiap kali khotbah nek saya. Mungkin kalau itu mungkin. Kalau saudara enggak bisa menghormati yang sering kali khotbah di depan, saudara sulit untuk bertumbuh dalam jemaat ini. Saya enggak sering, tapi ada waktu di mana saya bicara dengan orang tertentu dan jemaatan. Kalau memang saudara kamu enggak bisa menghormati saya dan saya tetap jadi gembala di sini, it's a tough choice. Saudara mungkin perlu untuk berada di tempat lain. That's reality, saudara. Saya mengatakan ini, saya tahu ini tidak mudah. And I know saya katakan ini bukan saya katakan gini. Ada, no. But yang jelas tidak ada di ibadah kedua. Ibadah keempat, saudara. Oke. We have to work it out. Ini keluarga, saudara. Saudara, saya ingin beritahukan kepada saudara gimana saya ini hampir sempurna. Tahukah saudara, saya ini tidak bermasalah dengan hampir 7 miliar orang di dunia ini. Masalahnya saya tidak kenal mereka, saudara. Jadi saya tidak pernah bermasalah itu sama mereka. Bayangin saudara, jadi kalau dibandingkan dengan 7 miliar lebih penduduk dunia, yang saya bermasalah itu cuma beberapa. Berarti saya buai itu saudara. 7 miliar lebih orang saya tidak bermasalah loh saudara. Dan rata-rata saudara juga kayak begitu. Benar gak saudara? Saudara bermasalah dengan orang yang di Siberia sana, saudara tidak tahu dia hidup di sana. Saudara tidak bermasalah dengan dia, kelihatannya baik-baik aja hubungannya. Cuma ada beberapa gelintir. Benar gak saudara? Yang memang Tuhan izinkan untuk bermasalah dan di dekat saudara. Ada amin saudara? Sebagian besar orang Kristen ini saya tidak punya masalah saudara. Tapi pada waktu kita berada dalam jemaat, di dalam kelompok kecil, life group, mulai kita mengatakan, ini ya. But that's life. Ini kekristenan yang otentik. Dan ini yang Tuhan mau kita berada bersama-sama. Setiap kita berada di bawah otoritas. Setiap kita, saya punya otoritas. Saya menghargai otoritas saya menghormati otoritas saya. Sekalipun otoritas saya juga tidak sempurna. Karena saya juga tidak sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang